Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Desi Santi Rosekia, MPD, dosen di Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat penilaian sertifikasi dosen tahun 2025 bidang pengajaran. Terdapat 4 hal yang ditampilkan pada video ini, yaitu deskripsi mata kuliah, CPLK, referensi, metode pembelajaran, dan video aktivitas mengajar. Untuk deskripsi mata kuliah yang akan ditampilkan yaitu pengembangan sumber dan media belajar sosiologi dengan bobot 3 SKS merupakan mata kuliah wajib di program studi pendidikan sosiologi. Mata kuliah ini bertujuan untuk menghasilkan output mahasiswa yang mampu menerapkan konsep kreativitas dan inovatif dengan menerapkan prinsip didaktif pedagogik dalam merencanakan atau merancang media pembelajaran, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan perangkat pembelajaran untuk mata pelajaran sosiologi. Adapun CPLK yang perlu dipenuhi mahasiswa pada mata kuliah ini terdiri dari atas aspek kognitif, psikomotorik, dan efektif. Pada aspek kognitif, mahasiswa mampu melaksanakan dan menerapkan konsep dasar dalam rancangan pembelajaran sosiologi, termasuk komponen pada merancang media pembelajaran sesuai amanat kurikulum dan kekhasan materi sosiologi. Aspek psikomotorik, mahasiswa mampu merancang media pembelajaran baik secara konvensional maupun berbasis teknologi untuk mata pelajaran sosiologi yang sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Aspek efektif, mahasiswa mampu menumbuh kembangkan siswa sikap mandiri, kreatif, inovatif dalam mengembangkan proses pembelajaran yang mampu menjawab tantangan di masa depan. Adapun referensi yang digunakan oleh mahasiswa dalam bentuk cetak dan mencetak sesuai materi sosiologi kelas 10, 11, dan 12. Sedangkan referensi dalam bentuk non-cetak bersumber dari jurnal, website yang kredibel, atau media online yang lain yang relevan dengan mata kuliah ini sesuai upaya pembaruan bahan pembelajaran. Metode pembelajaran menggunakan metode luring dan daring. Untuk luring, pembelajaran dilakukan tatap muka secara langsung di kelas, sedangkan metode pembelajaran daring menggunakan pola asinkronus dengan memanfaatkan LMS yang disediakan oleh Universitas Negeri Malang bernama Sipejar. Selain itu, proses pembelajaran juga menggunakan pembelajaran tatap muka yang memanfaatkan media digital seperti Padlet, Mentimeter, dan lainnya. Penyampaian materi pembelajaran menggunakan student center learning yang memusatkan proses belajar kepada mahasiswa. Mahasiswa didorong untuk berpikir kritis melalui penggunaan metode case method, team based learning, dan project based learning. Oleh karena itu, proses belajar tidak hanya diselenggarakan dalam kelas tetapi juga dilakukan di luar kelas yang menjadi aktivitas lapangan bagi mahasiswa. Interaksi pembelajaran yang digunakan terdiri dari interaksi formal yang dilakukan sesuai waktu perkuliahan terjadwal dan interaksi non-formal yang dilakukan di luar waktu perkuliahan melalui pendekatan terbimbing dalam bentuk diskusi dan konsultasi berkaitan dengan materi yang dipelajari. Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka atau menggunakan aplikasi pesan pada gawai. Penilaian atau asesmen pada mata kuliah ini dilakukan dengan pembagian beberapa unsur, yaitu proyek yang menghasilkan produk desain media pembelajaran memiliki bobot 45%, penugasan terstruktur 10%, UTS 15%, UAS 25%, dan kehadiran 5%. Dari total keseluruhan penilaian untuk proyek dan penugasan terstruktur dilakukan oleh dosen dan juga mahasiswa. Adapun penilaian proyek memiliki bobot penilaian paling tinggi karena mata kuliah ini bertujuan untuk menghasilkan desain media pembelajaran untuk pelajaran sosiologi. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan video praktek mengajar dengan tujuan pembelajaran mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi fungsi dari masing-masing komponen dan modul ajar kurikulum merdeka. Berikut ini implementasi sumber media pembelajaran sosiologi.
dengan pendekatan spiritual dan sosial emosional learning, di mana proses implementasi ini diterapkan secara langsung di dalam kelas, baik secara spiritual dalam bentuk membaca satu ayat Al-Quran bersama teman-teman satu kelas. Untuk proses penerapan media pembelajaran, mahasiswa menggunakan media sticky notes sebagai sarana proses interaksi sosial antara pribadi mahasiswa dengan orang lain. Praktek ini menerapkan pembelajaran sosiologi kelas 10 pada KD 3.2 dengan tema interaksi sosial. Berikut video praktek pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, ini yang mungkin sering kita ketahui adalah majroha, tapi lafadznya tertulis majroha, tapi kita bacanya majroha. Sama ini latak mana lafadznya, tapi bacanya latak agak Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala arkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala arkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna Rabbi laghafurur rahim. Inna Rabbi laghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Belajar sosiologi itu tidak hanya soal teori, tapi bagaimana pengaplikasian teori itu dalam kehidupan sehari-hari. Teori itu bisa dibaca, tapi pengaplikasiannya ya kepada orang-orang di sekitar kita. Terkadang pembelajaran yang paling bermakna itu datang dari hal-hal kecil. Contohnya dari empati dan dari rasa yang tumbuh di diri kita. Kita tuh sering banget menghadapi hal-hal yang kayak, oh ternyata aku baru pertama kali menemukan perkuliahan. Jadi banyak hal-hal yang kayak, wah ada ya ternyata ini di kehidupan kayak gitu. Akhirnya kita membuat film kapsul ini biar kita bisa cuma sekitar kita. Oh mungkin kan mau terima kasih. Terima kasih mie ayam, terima kasih Martos, terima kasih Bioskop. Kelihatan shopping sekali ya. Marcos, terima kasih Bantal. Itu kan apa yang ada di kalian tulis dulu bagian. Terima kasih Ona. Pertama. Terus bagian kedua, saya menjelaskan soal diriku sendiri. Orang itu. Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajarkan bagaimana empati itu bekerja dan bagaimana empati itu bisa dirasakan oleh semuanya. Yang lagi proses ya. Jadi terapkan diri Anda pada PMK. Lewat pendekatan SEL, Social Emotional Learning, kita diajak untuk kenal dengan emosi yang ada di diri kita. Mulai dari belajar mengelola stres, belajar memahami diri sendiri, memahami orang lain, hingga membangun hubungan yang sehat dengan sesama. Kalian ya, semakin kalian bersungguh-sungguh dengan menikmati proses itu, maka identitas yang kalian ambil maknanya akan lebih banyak.
Yang kedua, M. Maknai setiap proses sebagai perjuangan. Soalnya kan masa-masa mahasiswa itu lumayan berat, meskipun kita kan baru semester 4 kan, tapi nggak merasakan. Jadi mungkin sebagian dari kita pun nggak punya tempat untuk cerita, kan nggak bisa semua diceritain gitu. Kita pun pilih-pilih nggak sih, kalau misal mau cerita kan kita pilih. Jadi mungkin dengan adanya ini kan ini entah lewat tulisan atau apapun, yang mana semua orang tuh bisa semua orang tuh bisa nulis, tapi semua orang tuh nggak semua orang bisa ngomong langsung. Empati itu bukanlah teori, dia itu tumbuh dan berkembang dari pengalaman dan apa yang sudah dilewati. Mulai dari mendengar, memahami sesama, hingga pada saatnya nanti bisa saling hadir untuk satu sama lain. Banyak tantangan ya. Nah, jadi ketika kalian sudah dibesarkan dengan proses, nanti ke depannya kalian bisa berjuang. Apapun yang terjadi ketika menghadapi sebuah konflik, kalian bisa berjuang. Istilahnya yang terakhir K-nya adalah karena proses tidak akan mengkhianati hasilnya. Kamu menulis buat siapa? Buat seseorang yang telah sholat. Sholat. Kamu nulis buat siapa? Oke. Nulis buat siapa, Ju? Buat seseorang yang lagi memperjuangkan hidupnya. Siapa? Ada deh. Buat siapa, Bu? Buat semuanya ini. Halo Ren, kamu nulis buat siapa? Hai Ariska. Halo, Kamu buat siapa? aku nggak tahu nih. Isinya apa tuh isinya? Itu aku bilang terima kasih sama. Hai, kamu mau nulis buat siapa, Hafiza? Buat Dara. Oh my god. Kasih buat. Dea. Kamu nulis buat siapa? Aku nggak mau, aku nggak tahu mau nulis buat siapa. Random. Oke, thank you. Kamu nulis buat siapa? Buat Sumpah? Kamu nulis buat siapa, Batoro? buat penulis buku. Put, buat siapa, Put? Untuk gambar random yang nolongin Putri kemarin pas sampai Putri kaget kelas itu. Salima, buat siapa? Oke, Sal. Mirip buat Matos My Love. Oh, oke. Semua makanan favorit. Hai, kamu nulis buat siapa? Aku nulis buat siapa coba? Nggak tahu. Jangan dibaca. Hai, kamu nulis buat siapa? Rahasia ini. Bibi nulis buat siapa? Mas nulis untuk orang-orang terdekat. Nandini. Nggak tahu, stranger. Oh my god. Oke, semangat guys. Halo Bu Desi. Menulis buat siapa? Tulis buat siapa, Mbak Uci? Orang tua. Din. Buat siapa, Din? Nggak tahu. Buat surat buat siapa tuh? Buat rahasia dong. Oke, rahasia dong. Ih. Kamu nulis apa? Kamu buat siapa, Fatur? Buat saudara sendiri. Oke. Kamu mau nulis buat siapa? Siapa ya? Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari sumber media pembelajaran sosiologi menggunakan pendekatan SEL atau Social Emotional Learning dan spiritual. Pendekatan ini menggunakan metode reflektif, afektif, dan pengalaman sosial.
Di kegiatan ini, mahasiswa diajak tidak hanya bisa memahami masyarakat, tetapi juga bisa lebih memahami dan dekat dengan diri sendiri. SEL membantu membangun kesadaran diri, empati, dan relasi positif antar sesama. Sementara itu, pendekatan spiritual bisa memperkuat nilai hidup, makna, dan kedamaian batin untuk seluruh mahasiswa.